Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kita ketemu lagi dalam pertemuan keberapa ya kira-kira? Ayo tebak, tulis di kolom komentar. Oke, kali ini aku bakal ngejelasin tentang learning journal dari mata kuliah penulisan berita dan juga artikel ya tentunya. Walaupun ya kemarin itu tanggal merah, tapi kita tetap produktif ya, tetap kuliah walaupun tanggal merah itu tetap kuliah dikerjakan secara daring ya atau online. Oke teman-teman, kali ini ya minggu kemarin itu bagian kelompok aku yaitu kelompok pertama ya, kita presentasi lagi, yaitu sekarang presentasi yang kedua kalinya ya. Semoga cukup ya, nggak lagi-lagi deh. Oke, kali ini kelompok aku menjelaskan tentang cara strategi atau efektivitas dalam penyusunan penulisan dan juga artikel ya atau jurnal. Jadi bagaimana sih cara penyusunan artikel dan juga jurnal dengan baik sampai ke publish ya. Nah teman-teman, jadi dalam penyusunan artikel itu ya biasanya menggunakan struktur IMRED ya. IMRED itu singkatan ya. Jadi yang pertama yaitu introduction, yaitu atau pendahuluan, latar belakang, permasalahan kayak gitu ya. Terus yang kedua yaitu metode. Yang ketiga yaitu result atau hasil dari penelitian ya. Terus yang keempat yaitu AND. Nah, apa sih AND itu? End discussion. Jadi itu yang terakhirnya ya. Juga dalam penyusunan artikel ya, dalam penulisan artikel ilmiah ini ya, ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan gaya bahasa akademiknya atau harus menghindari ekspresi emosional. Yang kedua yaitu bersifat netral ya. Yang ketiga menggunakan istilah teknis spesifik sesuai bidang ilmunya ya. Terus selanjutnya yaitu menyampaikan ide secara jelas dan sistematis. Jadi kita menulis atau menyusun artikel itu harus dengan logis ya, atau menggunakan bahasa yang memang tidak berat tetapi jelas ya, agar mudah dipahami dan juga mudah untuk para pembaca, yaitu untuk mudah memahami atau menangkap apa yang kita tulis. Lanjut ya, di sini bukan cuma ada penyusunan tetapi juga adanya cara mempublish artikel atau jurnal ya. Nah, kemarin itu temen aku sempat menjelaskan nih cukup detail untuk mempublish artikel atau jurnal ya. Jadi untuk yang memperhatikan, yang mendengarkan, mungkin kalian tahu nih bagaimana cara penyusunan atau sampai mempublish artikel dan juga jurnal ya. Yang pertama yaitu mempublish artikel ilmiah merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang nih. Yang pertama yaitu jurnal bereputasi. Yang kedua, prosedur submission. Yang ketiga yaitu estimasi publikasi. Dan yang terakhir yaitu dukungan institusi dan komunitas akademik ya. Jadi didukung oleh akademiknya juga gitu. Lanjut, di sini ada tahap-tahapnya nih teman-teman. Yaitu tahap publikasi mencakupi strategi memilih jurnal ya yang sesuai dengan topik dan cakupan artikel. Jadi penulisan harus memperhatikan bagaimana reputasi jurnal, indeksasi misalnya itu. Jadi kita misalnya ya di Scopus atau di WOS dan ketentuan submission. Nah, ini nih ketentuannya. Yang pertama yaitu APC atau biaya publikasi. Jadi mempublish jurnal itu biasanya kan ada
ada apa namanya, buat ngituin Sinta ya, pakai Sinta. Nah jadi tergantung itu tuh biayanya berapa. Sinta itu ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu tuh tergantung harganya. Jadi semakin tinggi Sintanya jadi biayanya itu semakin mahal ya. Terus yang kedua yaitu pengunggahan naskah melalui sistem OJS. Dan yang terakhir yaitu proses peer review gitu ya. Jadi setelah kita bisa mempublish jurnal, jadi sebelum dipublish itu kita pastiin dulu nih, kita mempublishnya itu kemana, apakah nantinya nih ya jurnal kita itu akan dipublish ataukah enggak gitu. Jadi makanya usahakan ya sebisa mungkin kita harus pintar-pintar mencari dan juga memilih untuk mempublish jurnal kita supaya kita nggak ketipu gitu ya. Oh iya teman-teman, jadi dalam mempublish jurnal juga ya, itu dalam menyusun isinya, lalu penjelasannya, itu kita bisa mencari dari sumber-sumber terpercaya seperti Google Scholar, terus Scopus ya. Jadi nggak asal-asalan buat nyusun atau membuat suatu jurnal atau artikel ya. Jadi harus jelas nih datanya yang kita dapat tuh dari mana kayak gitu ya. Lalu ya jadi setelah kita mengasih atau memberikan artikel atau jurnal kita ya sebelum dipublish, jadi artikel dan jurnal kita itu nantinya akan diperiksa terlebih dahulu sebelum dipublish ya. Apakah ini ada yang salah atau ada beberapa kata yang kurang kayak gitu ya. Jadi nanti sebelum dipublish kita revisi kayak gitu ya. Habis itu nanti kita benerin. Habis itu baru kalau udah benar semua baru bisa dipublish gitu ya. Atau dalam pembuatan jurnal dan juga artikel itu bisa kita tanyakan kepada pembimbing kita ya, agar berjalan dengan baik kayak gitu, agar dapat ada yang membantu kayak gitu ya. Walaupun tidak sepenuhnya tetapi ada petunjuk jalan gitu untuk kita mengerjakan. Misalnya lagi bingung nih dalam suatu penjelasannya gitu ya, ini bagaimana kayak gitu. Nah kita bisa menanyakannya oleh pembimbing kita ya, agar dibantu kayak gitu, pasti dibantu. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku ya, segitu aja mungkin ya dari penjelasan cara menyusun dan juga membuat sebuah artikel ataupun jurnal sampai ke publish ya. Mungkin masih kurang ya, cuman kalian bisa mencari-cari lagi di internet karena sekarang udah zamannya canggih ya. Kita bisa mencari sesuatu hal yang kita tidak ketahui itu lewat internet. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.